Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat khususnya, alhamdulillah di sore yang mulia ini kita kembali bertemu di acara Islam Rahmatan lil Alamin, kerjasama Televisi Republik Indonesia yang kita cintai Sumatera Utara bersama dengan Ikatan Dai Indonesia IKADI Sumatera Utara. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini sudah hadir di tengah-tengah kita di studio narasumber, penceramah, pentausiah kita tidak asing lagi, yaitu Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Kita sapa beliau. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Beliau ini adalah anggota DPR RI Republik Indonesia di periode sebelum ini. Kemudian juga di studio para pemirsa yang dirahmati oleh Allah sudah hadir menemani kita ibu-ibu dari Majelis Taklim. Yang pertama adalah Majelis Taklim Istiqamah Jalan Al-Jihad, Jalan Abdullah Lubis. Assalamualaikum ibundaku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kemudian ibu-ibu dari pengajian Majelis Taklim Al-Ikhlas Jalan Kerambir 5 ya. Assalamualaikum ibundaku sekalian. Subhanallah. Baik, para misa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun topik pembicaraan kita di sore yang mulia ini yakni hidup adalah perubahan. Hidup adalah perubahan. Maka untuk mulai dialog kita di sore yang mulia ini, kami persilakan kepada Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring untuk memberikan pengantar, dan nanti Pak Tip itu akan ada tanya jawab dengan ibu-ibu di studio. Tafadhal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di studio maupun yang berada di rumah pada sore hari ini yang menyaksikan tayangan ini, sesungguhnya kita memang selalu mengalami perubahan-perubahan dalam hidup ini. Tadi dalam surat Ali Imran 140 Allah berfirman, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah Allah mempergantikan hari-hari di antara manusia. Kita pun nanti akan digantikan. Kakek nenek kita, orang tua kita yang dahulu sudah masuk ke dalam kubur ya. Kita pun akan seperti itu nanti ya. Jadi kita berganti-ganti, muncul lagi generasi yang muda. Nah, sebagaimana juga tadi firman Allah yang dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah ya apa yang telah engkau siapkan untuk hari esok ya. Jadi jangan kita sekali-sekali sebagai orang beriman berpikir pendek ya, berpikir karena emosi singkat-singkat saja. Kita harus berpikir panjang ya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita akan mengalami perubahan-perubahan pasti dalam hidup kita ini ya, dan juga nasib kita, apakah seseorang bisa jadi baik, dari baik jadi buruk, buruk jadi baik, itu kan orang berubah.
lahir dari anak kiai misalnya, naudzubillah min dzalik, tahu-tahu dia jadi orang yang nggak mau sholat misalnya begitu. Tapi ada juga sebaliknya orang-orang yang memang tadinya berada dalam situasi yang tidak bagus, tapi kemudian dia berubah. Ya, bahkan kalau dalam kisah-kisah ada pembunuh, ada pelacur ya, yang kemudian bertobat, kemudian jadi orang baik. Selalu ada perubahan-perubahan demikian. Waktu terus berjalan ya. Tidak bisa kita tarik lagi, Bu, saya mau mundur lagi ke belakang ya, nggak bisa ya. Jadi hari kemarin adalah pengalaman, hari ini kenyataan, dan hari esok itu adalah harapan kita. Nah, itu akan selalu berubah seperti itu ya. Dan ini pasti akan terjadi karena kita sebagai manusia ini memang ditugaskan untuk mengelola bumi ini ya. Artinya al-imarah war-ri'ayah, membangun dan memelihara. Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi, ya kan? Nah, juga perubahan itu pasti akan mempengaruhi kita. Kita berubah, orang lain juga berubah, dunia juga berubah kan? Nasional berubah, tetangga kita berubah, ya kan? Itu akan mempengaruhi kita semua. Terus sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, bagaimana kita tetap istiqomah, Ustaz? Itu penting, ya. Ada perubahan-perubahan, tapi yang buruk itu tidak mempengaruhi kita. Yang baik itu kita pertahankan karena itu adalah modal kita, ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang tidak punya pedoman dalam menghadapi perubahan, ke bawah arus kan. Tadi memancing, ke bawah mempancingnya. Hanyut. Ternyata yang nangkep buaya ya. Makanya hati-hati kita dalam bergaul misalnya dan juga di dalam berinteraksi dengan manusia. Jadi kurang lebih seperti itu. Perubahan itu nggak bisa dilawan, dia pasti terjadi. Dia pasti terjadi. Fisik kita kan berubah dari bayi kemudian juga menjadi dewasa seperti sekarang. Ya. Begitu barangkali pengantar Ustaz. Baik. Ya, awalnya. Hidup adalah perubahan. Masya Allah. Ibunda sekalian, kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan ya dalam kesempatan ini. Silakan, ada yang bertanya, Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah dari pengajian Majelis Taklim Istiqomah Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis Medan. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan hidup adalah perubahan, Ustaz, dan apa saja yang berubah, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Pak Tip. Langsung Silakan. ya, Bu Iya. Sarah tadi ya. Iya, Bu Sarah. Sarah ya. Jadi seperti saya sampaikan di pengantar tadi ya, bahwa kita ini kan pasti berubah ya dari bayi, kita terlahir, kemudian menjadi balita, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua kan. Lalu seperti daun-daun yang segar menjadi tua, menjadi kuning, lalu gugur satu persatu ke permukaan bumi, kan seperti itu kan. Nah, itu akan berlangsung terus. Yang muda datang, yang tua pergi. Tapi ada juga yang masih muda, dia sudah pergi. Nah, jadi kita harus senantiasa bersiap-siap. Dan juga ada manusia yang tadinya saya katakan dari keturunan baik-baik, ya, tapi kemudian dia menjadi tidak baik, ya. Itu semuanya tergantung pada usaha kita. Memang kata Allah Subhanahu wa taala, man khuliqa, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man khuliqa li ahlil jannah, ya, yussira bihi bi a'mali ahlil jannah. Siapa yang diciptakan oleh Allah sebagai penduduk surga, ahli surga, dimudahkan bagi dia amal-amal ahli surga. Wa man khuliqa li ahlin nar yussira bihi bi a'mali ahlin nar. Siapa yang diciptakan sebagai penduduk neraka, maka dimudahkan bagi Allah memudahkan dia untuk berbuat perbuatan ahli neraka, amal-amal ahli neraka. Jadi itulah kita tergantung pada usaha kita. Bukan itu langsung diciptakan seperti itu, bukan. Diberikan pilihan. Kalau kita melakukan hal yang baik, yaitu sebagai amal-amal ahli surga, kita akan condong ke situ. Ya, itu kan bagaimana kita mengendalikan antara akal kita,
hati kita dan nafsu kita. Ya, dan kita diberi hidayah. Makanya dibaca Al-Quran ya Bu ya. Diikuti penjelasan-penjelasan ayat dan hadis daripada tuan guru kita, ustadz kita, ustazah kita. Kalau kita kelayapan melulu, orang joget kita joget juga ya. Udah pakai kerudung bagus. Wah, ternyata ini terajana nih ustadz. Nah, begitu ya. Oh, jangan goyang, tapi pantatnya kayak begitu ya. Itu kadang-kadang mempengaruhi kita Ustaz. Ya, karena kita terbawa kepada suasana. Jadi kita juga jangan berkata begini, ini suuzon kepada Allah. Saya jadi pecandu narkoba, ini kan takdir Allah. Bukan begitu, Bu. Anda yang iseng-iseng kan, mencoba-coba barang haram itu kan, kemudian akhirnya setelah terjebak, setelah nyandu, baik narkoba, baik minuman keras ya, baik atau maksiat yang lain, perzina, itu kan diterabas batas-batas Allah ya. Oleh sebab itu hati-hati kita, sebab kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi ya, falyanzur man yukhalil ya. Seseorang itu tergantung, sangat terpengaruh kepada perilaku ya, karakter khalilnya. Khalil itu teman akrabnya. Maka dilihat-lihatlah kalian dengan siapa berteman. Kalau berteman sama tukang minyak wangi, kata Rasulullah, ya coba ini minyak wangi baru, belum beli Bu udah wangi, ya kan? Banyak nyobain aja. Tapi kalau kalian bergaul dengan tukang besi, pasti akan bolong. Kalau dia hobi ngerokok kan, melenting-melenting, baraknya kayak ini kita sobek baju kita ya Bu ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang biasa merokok, ya lama-lama kita coba pingin juga merokok, kan begitu Bu ya. Karena terbiasa dengan asapnya. Ya lama-lama orang berjudi. Kita mungkin nonton awalnya, tapi lama-lama asik juga nih gitu. Jadi pilihlah pergaulan yang baik dengan ustadz ya, dengan orang yang akhlaknya baik, yang lembut. Jangan bergaul dengan orang yang akhlaknya kasar ya. Jadi sebetulnya wa annallaha laisa bidzallamin lil abid ya. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi kalau kita udah usaha nih Bu, insya Allah kita masuk surga. Insya Allah kita masuk surga, asal kita berusaha. Ya, Allah nggak mungkin orang udah rajin tahajud, udah menghindarkan maksiat, rajin ibadah puasa, rajin sholat, rajin. Allah masukkan ke dalam neraka? Enggak Bu. Allah nggak mungkin menzalimi seorang hamba. Allah mengharamkan zalim atas dirinya dan atas diri makhluk-makhluknya itu. Ya, jadi memang perubahan itu akan selalu terjadi. Fisik kita berubah, ya kan? Dari kecil jadi besar, hati kita juga berubah Bu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul maqila wa ma jila'uha ya Rasulullah. Sahabat tanya ya, bikathrati dzikril maut wa tilawatil Quran. Kata Rasulullah SAW, hati manusia itu bisa berkarat Ustaz. Iya. Sebagaimana berkaratnya besi kalau sering kena air. Kita kan bergaul sama orang, terpengaruh nggak? Kita punya nafsu memakan. Maaf nih, nafsu birahi juga punya kan. Pengen punya harta, tahto dan wanita lah gitu singkatnya kan. Itu kan simbol itu. Ya kan kalau bagi laki-laki. Nah, lama-lama kalau kita tidak bersihkan, ya maka dia akan berkarat sebagaimana besi terkena air. Kata sahabat, bagaimana membersihkannya ya Rasulullah? Maka banyak-banyaklah kalian ingat mati dan membaca Al-Quran, bikathrati dzikril maut wa tilawatil Quran ya. Orang ini kan kalau udah tua, maaf udah berumur, udah dewasa, kelakuannya masih kayak anak-anak, masih suka jogging. Kan orang bilang, ini orang nggak ingat mati kali. Iya Bu, betul nggak? Iya. Jadi ingat mati dan banyak baca-baca Al-Quran ya. Dan juga akidah kita juga, pikiran kita, ibadah kita. Jangan seperti dulu aja. 10 tahun yang lalu ya sholat wajib aja, itu pun buru-buru ya. Al-Fatihah sama kulhu satu napas ya. Entah apa yang dikejar ya. Padahal ibadah itu adalah perlu kekhusyuan kepada Allah ya. Pengetahuan kita, jangan malaikat dari TK sampai kuliah masih 10 aja jumlahnya malaikat. Itu pelajaran anak TK, malaikat 10.
Malaikat tuh miliaran lebih banyak daripada manusia, Bu. Ya, malaikat yang jaga neraka aja 1,4 miliar gitu ya. Ah, itu perlu ngaji. Ya kan? Tapi kalau banyakan di acara pesta, ayo joget jingkrak, ya, nggak ketemu itu ya. Jadi kemana kita arahkan antena parabola kita ini? Termasuk juga politik luar negeri, dalam negeri. Ya kan, di masa dulu ada Uni Soviet, kan gitu kan, ada perang dingin, ada Gorbachev gitu, ada Mao Zedong. Sekarang udah berbeda lagi. Perubahan teknologi, ya Bu ya. Siapa, Ibu bayangkan nggak ada gadget waktu masih muda dulu? Ada handphone. Nggak bayangkan kita sekarang nggak ditengoknya muka ibu bapaknya lagi, yang tengoknya handphone. Betul ini. Jadi masa ini berubah, ya. Dan kita harus mengantisipasi itu. Gitu, Ustaz. Baik, Pak Tip, ibu-ibu sekalian, para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan diskusi kita di sore yang mulia ini, kita ikuti dan kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita lanjutkan diskusi kita di sore yang mulia ini dengan tema hidup adalah perubahan. Baik, ibu bunda sekalian, ada yang mau bertanya lagi dalam bahasan kita? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmawati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Kelurahan Tanjung Gusta, Jalan Kelambir 5. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah perubahan eksternal mempengaruhi diri kita, baik lokal, nasional maupun internasional, Pak Ustadz? Ini aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini eksternal Ibu dan internal. Rahmawati ya? Iya. Oh, salah nih kakaknya Megawati atau adiknya. Baik Bu ya, dari Tanjung Gusta tadi ya, Majelis Taklim ya. Jadi sudah pasti ya, perubahan luar itu pasti akan mempengaruhi kita. Ya, karena kita ini makhluk sosial. Kita kan nggak bisa mengurung diri sendiri gitu dalam rumah kan. Ngurung diri, nggak mau bergaul, tahu-tahu orang umumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan udah nggak bergaul, siapa itu meninggal gitu ya. Jadi kita karena bergaul baik secara lokal, tetangga kita kan, baik secara nasional, ini yang mempengaruhi politik-politik ini. Dulu kita kan dijajah sama Belanda, ada pengaruhnya kan. Bahkan orang-orang tua tuh, wow, dia bangga betul bisa bahasa Belanda. Pasti dijajah sama Jepang lebih keras lagi. Ya, seperti ibu saya sendiri itu bisa bahasa Jepang, Ustaz. Karena dia pas SD waktu itu diajari, dia hafal lagu Kimigayo dan sebagainya itu kan. Nah, jadi itu pasti berpengaruh. Nah, ideologi secara internasional juga mempengaruhi kita. Ya, yang jelas di dunia ini ada 3 ideologi besar ya yang berpengaruh. Satu, liberalisme atau kapitalisme, ini Barat pada umumnya. Yang kedua, sosialisme. Sosialisme ini digagas oleh Karl Marx namanya. Ya, Karl Marx dia mempertentangkan kelas antara borjuis dan proletar namanya itu ya. Nah, dari sosialisme ini dah lahir komunisme. Yang menjadikan sosialisme menjadi komunisme itu orangnya adalah Lenin dan Stalin. Dan diadopsi oleh si Mao Zedong. Nah, akhirnya rame, termasuklah Pol Pot, Khmer Merah, sampai ke Musso, sampai ke Aidit, PKI di Indonesia ini. Ya, Untung dan kawan-kawan. Nah, yang ketiga adalah Islam. Jadi tiga ini bentuk ideologi besar. Nah, kalau dulu disebutnya, kalau yang sosialisme itu Timur, Ustaz. Ya. Ada fakta pertahanannya, kalau Barat itu NATO, kalau Timur itu Fakta Warsawa, yaitu pertahanannya. Dan sekarang ini muncul lagi, tentu berkembang, itu saya katakan terjadi perubahan. Ya, kalangan ulama menyebutnya sipilis, Bu, saking nggak enaknya. Ya, sipilis. Apa itu? Sosialisme, pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Ya, jadi empat ini berbahaya. Islam bukannya tidak mengerti pluralisme, kemajemukan. Cuman kalau dia pakai isme itu artinya agama, Bu. Animisme, agama,
percaya kepada yang gaib-gaib nenek moyang, kan itu animisme kan, gitu loh. Jadi kalau pluralitas, ini sekali lagi saya jelaskan, saya tegaskan. Islam mengakui pluralitas. Bukan pluralisme, nggak boleh jadi isme. Kalau isme dia jadi paham, ya, paham plural. Jadi kalau plural itu bahkan ya Allah mengatakan, mengajarkan kita bagaimana menghadapi non-muslim misalnya. Bahkan dikatakan, bahkan orang kafir, maaf nih, Allah panggil. Kan Allah panggil orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Nggak bisa diubah-ubah tuh, namanya ayat. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Memang kafir. Orang suka salah paham. Kok saya dibilang kafir sih? Nah, makna kafir dalam Islam tuh cover. Kalau bahasa Inggrisnya cover. Ya, tutup. Jadi kalau hatinya menutup diri dari Islam, dia kafir gitu loh. Maknanya secara bahasa begitu, ya. Atau dia menolak. Jadi kita pluralitas mengakui, ya. Liberalisme itu paham kebebasan. Ya kan? Apa aja bebas manusia, asal tidak mengganggu satu sama lain. Inilah yang akhirnya melahirkan paham-paham, ini turunan dari sosialisme ini. Seperti LGBT, Bu ya. LGBT, akhirnya laki kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan, yang satu main pedang, yang satu ketersinggungan, kan begitu kan? Kalau ini berkembang kan rusak kita, keturunan kita ini. Allah sudah membuat sesuatu berpasang-pasangan, harmonis, laki perempuan, positif negatif, panas dingin, siang malam, kiri kanan, ya kan? Sehingga dia seimbang, ya kan? Kalau tangan kiri kita yang garuk siapa, Bu? Tangan kanan. Nggak bisa kaki kita bawa dari bawah, ya. Kejauhan impornya itu ya. Jadi, sekularisme ini memisahkan kehidupan ini dengan agama, memisahkan negara dengan agama. Bahkan sekularisme sekarang lebih sesat. Dulu sekularisme yang digaungkan di Perancis awalnya, sekularisme ini, itu negara nggak ikut campur soal agama. Sekarang ini kan kita lihat, sekularisme ini negara mengkuyo-kuyo agama. Ini yang nggak boleh, ya. Jadi sekali lagi bahwa eksternal pasti akan mempengaruhi kita. Teknologi tadi saya katakan, maaf Bu ya, kadang-kadang orang tuh kayak autis, ya Bu ya, kayak seperti, ya kan, ditegur, disapa, nggak nyaut lagi Bu. Saking asiknya tuh dengan lagi nonton TikTok, Instagramnya, siapa gitu ya, artis atau apa, kan Tangerang ketabrak mobil, ya begini di jalan, masa di tengah jalan nonton TikTok misalnya, saking asiknya gitu, udah salah mampir ke meja orang main makan aja pada sambil gini, ternyata di situ ada istrinya marah-marah dia kan gitu ya. Jadi ini mempengaruhi kita, Bapak Ibu sekalian ya, termasuk juga gini, perubahan eksternal ya. Pandemi COVID kan mempengaruhi kita nggak? Pengaruhi Bu. Kayak di penjara di rumah sendiri ya. Bandara sepi, Ustaz. Kalau kita mau bepergian dulu dicolok-colok hidung kita gitu. Apaan sih colok-colok? Bapak mau terbang nggak? Iya, sini colok, tak colok gitu kan. Kemana-mana kita nggak bisa. Itu baru Allah turunkan satu makhluknya yang besarnya 20 nanometer. 1/1000 milimeter Bu, pusing dunia ini semuanya. 8 juta orang meninggal. Ya, jadi pandemi, virus yang datang dari luar mempengaruhi kita semua, mengubah cara hidup kita. Ya, itu. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibundaku sekalian, ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jaida Warni dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Jalan Kelambir 5, Kelurahan Tanjung Gusta. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana kita bisa membedakan orang-orang yang berpikiran, yang pemikirannya menyimpang, seperti komunisme, ateisme, dan liberalisme? Mohon dijawab Ustadz, itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz ya. Wabarakatuh. Bagaimana kita tahu? Ya ngaji dong.
Kalau nggak ngaji, kita nggak punya alat untuk menilainya. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib. Ya. Bagi laki-laki muslim maupun muslimah kan. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lah, tuntut ilmu. Kalau nggak ngaji ya bingung aja Bu menghadapi dunia ini. Makanya kalau belajar agama kita, ya kan, kalau nggak kita bawa ke sana kemari, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu pegangan kita. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Ini diucapkan Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan, ketika Rasulullah sudah mengisyaratkan beliau akan wafat. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman. Kalau kalian berpegang erat kepada kedua pedoman itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnahku. Al-Quran hadis Rasulullah SAW. Ya. Nah, kalau nggak paham gimana Ustaz? Ya belajar sama Ustaz. Tanya sama Ustazah. Cari tuan guru. Ya kan? Nah, harus banyak kita belajar. Terus belajar Bu. Saya aja sekarang tiap pekan saya belajar Bu. Saya punya pengajian yang saya sebagai muridnya. Karena begini ya, harus dipelihara gitu. Hati kumpulan kita ini harus dipelihara ya. Kita kan tergantung dibawa oleh kumpulan siapa kan gitu. Nah jadi belajar itu ya, saya agak mengkritik maaf nih Ustaz. Iya. Ada di antara orang-orang kita tuh, bahkan dari pesantren, belajar agama ke barat. Ke Pennsylvania lah belajar, ke Amerika lah, ke Perancis. Belajar agama Islam. Salah, pulang-pulang nggak sholat, pulang-pulang aneh-aneh pemikirannya, belajar filsafat, perbandingan agama, sampai di sini puyeng dia, babak belur karena pertahanannya belum kuat. Belajar agama tuh di Timur Tengah, gudangnya ilmu agama tuh di Saudi Arabia, Mesir, Sudan misalnya gitu ya, atau apalagi Yaman ya, Kuwait misalnya gitu Ustaz ya. Ini belajar agama ke orang barat. Dipesong-pesongkan lah sama dia kan gitu. Nah, kalau keluar ke barat itu belajar teknologi boleh. Ya IT, otomotif lah, mesin dan sebagainya Bu ya. Bagaimana arsitektur ya bagus lah. Nah, jadi kita bagaimana kita tahu ya, kita belajar, kita lihat dalam Al-Qur'an itu harus kita saring-saring lah yang datang dari luar itu ya. Harus kepaham kita Al-Qur'an, hadis kita. Hukum-hukum itu kan jelas. Halal kalau misalnya kuat perintahnya itu berarti dia halal kan, kuat larangannya itu berarti dia haram. Kalau kuat dia wajib berarti kan, kalau perintahnya wajib fil amr gitu, aqimis shalah wa atuz zakah itu kuat, nah itu artinya wajib ya. Kalau la taqrabuz zina itu kan jelas tuh, mendekati zina saja nggak boleh, itu haram berarti. Di antara halal dan haram ini ada yang sunnah. Itu nggak kuat perintahnya, semacam anjuran ya. Ada yang nggak dilarang, nggak, ini makruh. Tapi ada yang lemah larangannya, mencegah, tidak sempurna, iman kalian tidak sempurna. Nah, itu jadi makruh. Itu aja hukum-hukum fikih itu ya. Nah, jadi hati-hati kita, jangan karena sering nonton sosmed ya, TikTok, nonton Instagram. Nah, kita main telan semuanya, informasi ini banyak yang hoax ya Bu ya. Hati-hati, banyak yang hoax ya. Itu kurang lebih Ustaz. Baik, para misa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibundaku sekalian, ada kira-kira lagi yang mau ditanyakan? Ada Pak Ustaz. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nasution Pak Ustadz. Saya dari pengajian Majelis Taklim Istiqomah. Iya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita dalam menghadapi perubahan di dunia ini Pak Ustadz, agar kita tidak terikut dan menyimpang dari perubahan-perubahan ini Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tip. Mutiara Nasution. Baik, makasih ya Bu Mutiara ya. Jadi ya sekali lagi ngaji. Ya, bagaimana supaya sikap kita menghadapi perubahan, ngaji Bu. Sebab kalau kita tidak ngaji, sekali bergaul dengan orang baik ya.
Kalau dalam kitab itu judul babnya gini, Al-Muhafazah 'alal khair, Bu. 'Alal ma'ruf. Kita pelihara dalam diri kita yang baik-baik itu pelihara, dijaga. Misalnya kita ramah sama orang, jangan berubah. Gara-gara nonton sinetron sekali galak betul gitu sama suami ya. Gara-gara nonton film kungfu mau nonjok semua orang, yang begitu cepat betul kita terpengaruh kan. Jadi al-muhafazah 'alal khair, pelihara. Kata Buya Hamka, yang ada ini sudah harapan. Dasar manusia itu kan baik awalnya, fitrah kan. Nah, jadi artinya harus kita, kalau yang tambahin yang sunnah-sunnah gitu ya. Pokoknya jaga diri, tingkatkan takwa terus menerus, Ibu ya. Jadi yang ada kita pelihara nih. Takwa maknanya apa, Bu? Nah, ini perlu paham dengan ngaji. Takwa itu bahasa secara loghatan, Ustaz, maknanya takut. Takut kepada siapa? Takut sama Allah. Nah, itu pertama. Intinya di situ. Secara istilahan takwa itu misalnya kita ambil yang dari Ali bin Abu Thalib. At-taqwa huwal khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wa syukru 'alal jazil. Waridho bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Itu kata Ali bin Abu Thalib. Dia sahabat yang dengar langsung dari Rasulullah. Takwa itu takut kepada Allah, beramal sesuai Al-Qur'an. Bersyukur terhadap nikmat Allah yang banyak. Kadang-kadang Allah datangkan banyak, kita lupa. Ridho terhadap yang sedikit. Jangan kita dikasih banyak, nggak bersyukur, dikasih sedikit ngomel. Itu bukan bertakwa. Ya. Wal istidadu liyaumir rahil. Dia bersiap-siap untuk perjalanan yang panjang. Perjalanan kita panjang, Bu. Ya. Di Padang Mahsyar aja 15.000 tahun itu, Bu. Masya Allah. Itu orang yang meninggal tahun 001 dulu. Ya. Sampai sekarang masih di kuburan. Menunggu tuh. Jadi ada safaratun tawil. Ya. Jadi bersiap-siap kita untuk itu. Nah, jadi Allah sudah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya adalah Islam, inilah jalanku yang lurus, ikutilah ini supaya kalian selamat, kata Allah. Allah, Rasulullah SAW pingin kita ini selamat dunia akhirat, Bu ya. Wala tattabi'u subula, jangan ikuti cabang-cabang ini. Ini setan punya kerjaan, dibuatnya cabang-cabang, dihiasinya. Ada nggak tempat disko yang bau, Bu, yang gelap? Nggak ada. Disko pasti lampunya wangi-wangi semua yang datang ya. Giliran musola ada yang bawa pesing apa gitu ya. Kadang-kadang godaan, kita bersihkanlah. Jadi dihiasi, tempat-tempat maksiat tuh nggak ada. Tempat-tempat pelacuran namanya Saritem apa segala macam, iya kan? Iya. Nggak ada tempatnya ini gelumbung dosa gitu, haram, jahanam, nggak ada. Dihiasi gitu ya. Nah, jadi kita jangan sampai, sebab kalau kita ikuti subul-subul cabang-cabang dibelokkan oleh setan, akhirnya kita tersesat, nggak bisa balik lagi. Ya. Masya Allah. Kalau masih selamat bisa hidup. Kalau su'ul khotimah, Bu ya. Jadi dalam hal ini kita harus selalu siaga. Kita hati-hati, Bu. Kita ini ada makhluk yang senantiasa memerangi kita, yang sudah bersumpah seumur hidupnya ingin menyimpangkan kita, namanya iblis dan syaitan. Ya. Jadi hati-hati, jangan dikira kita tidak sedang berperang. Ya, wallahu a'lam. Oh, subhanallah. Gimana, Bu? Ibu-ibu salehah? Alhamdulillah. Insyaallah. Allahu Akbar. Hampir lupa yel-yel itu ya, karena terkesima dengan ceramah Ustadz di Palu Sembiring ya. Baik, ada yang mau tanya, Bu? Silakan, Bu. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hadijah dari Majelis Taklim Istiqomah Al-Jihad Medan. Saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana menjaga agar kebaikan-kebaikan diri yang sudah ada tidak hilang? Hafalan jadi lupa, disiplin ibadah jadi kendur. Tidak lagi sensitif soal halal haram, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz ya. Langsung, silakan Pak Tip. Jadi Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ayul a'mal habbu ilallah, amal apa yang dicintai oleh Allah, ya. Maka Rasulullah SAW diantaranya mengatakan, misalnya as-salatu ala waktiha, ya, biru walidain misalnya gitu. Ada sholat tepat waktu dan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Nah, ahabul a'mal ilallah juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Itu adalah adwa muha wa inqal, ya, yang berketerusan walaupun dia sedikit, ya. Jadi misalnya kita bisa sholat malam 2 rakaat tapi rutin setiap malam 2 rakaat Bu, tambah witir, sudah. Tapi berketerusan itu lebih dicintai daripada kita amal banyak segepok gitu ya. Ramadan dihajar terus-terusan, hari lain nggak kenal dengan Al-Quran, sampai berdebu tuh Al-Quran, ya. Jadi itu yang penting berketerusan, ya. Dan kemudian dalam hadis lain juga dalam Muslim saya dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqaka akhaka biwajhin taliqin atau taliqin, ya. Janganlah kalian meremehkan perbuatan baik itu walau sekecil apapun. Walaupun cuma sekedar tersenyum kepada saudaramu. Iya kan? Ya. Kita nih kadang-kadang sok jaim nih. Mas suami nggak mau senyum, sama istri nggak mau senyum, sama istri orang senyum. Suami, ini bukan yang di sini ya, ini yang di Afrika, Bu, jangan tersinggung pula. Nah, di sini gimana Ustaz? Nggak beda lah, saya bilang gitu. jadi itu senyum, jangan gara-gara ada persoalan sedikit kita nggak mau senyum, ya kan? Nah, ini kita nih kurang ekspresif kita, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, ya. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, dalam ayat lain dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan mengubah diri kita kalau kita tidak dari suatu kaum atau suatu bangsa kecuali dia mengubah nasibnya sendiri. Nasib kita, nasi yang kita taruh di depan muka kita, ya, hadapan kita, kan harus kita suap. Harus ada ikhtiar, usaha kan. Kalau nggak loncat kan dia gitu. Nah, jadi sama juga halnya demikian. Ya, misalnya seseorang tuh berperangai buruk, dia harus bukan hanya soal materi, tapi soal sikap. Nggak bisa tuh, anak saya ini narkoba jahat gitu. Datang ke tuan guru, diminumin segelas air putih, jadi orang baik, besoknya soleh gitu. Nggak ada begitu, Bu. Ya. Jadi mesti diajari dasar-dasarnya, akidahnya, Allah, Rasul, Al-Islam, ya kan? Siapa itu Allah, ya kan? Siapa yang menciptakan, mau menciptakan, memberi rezeki, yang melindungi, yang diibadati. Siapa Rasulullah, bapaknya siapa, ibunya siapa, datuk kakeknya siapa. Begitu dari kecil, ya. Nggak bisa mendadak begitu, ya. Jadi itu harus ada usaha kita supaya kita menjadi orang baik. Harus ada ikhtiar dari kita. Nggak bisa dengan satu pil gitu atau dijampe gitu kepalanya, jadi baik dia. Ya, itu yang geng motor tuh, pas dijampe besok dijual motornya. Ya, nggak ada itu begitu, Bu. Mesti diberikan pemahaman, ya. Jadi itu namanya merubah nasib kita, ya. Kemudian juga hal itu perlu bersungguh-sungguh. Untuk menjadi orang baik itu bersungguh-sungguh. Untuk istiqomah perlu latihan, Bu. Namanya istiqomah. Muhammad bin Munkadir mengatakan, saya melatih diri saya supaya istiqomah 40 tahun, Bu. Latihannya 40 tahun. Itu Muhammad bin Munkadir ini yang dipuji-puji oleh Imam Malik. Karena kadar ilmunya luar biasa. Ya. Dan harus bersungguh-sungguh, ya. Kalau kita ingin berubah, sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka dia akan kami beri petunjuk, kami beri hidayah ke jalan kami. Ya, nggak bisa sekedar tengok-tengok aja. Terus ini nggak bisa, harus bersungguh-sungguh, berjihadlah gitu dengan diri kita. Ya, itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan diskusi kita di sore yang mulia ini, kita
Saksikan pesan-pesan berikut ini terlebih dahulu. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan acara kita Islam Rahmatan lil Alamin di sore yang mulia ini. Ibu-ibu sekalian, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maimunah dari pengajian Taklim Al-Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, siapa yang dimaksud dengan mujaddid, pembaharu Islam itu Ustadz? Apakah mereka membawa ajaran-ajaran baru dalam Islam? Demikian pertanyaan saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujaddid ini Ustadz. Siti Maimunah. Ya. Masya Allah. Baik Bu. Jadi ada satu kitab menulis ya, Al-Iman Yazid wa Yankus. Fajaddidu imanukum bila ilaha illallah. Iman kita ini naik dan turun Bu. Ya, iman kadang-kadang kita merasa dekat sekali sama Allah, tapi kadang-kadang kita merasa jauh. Nah, harus stabil kita. Jangan sampai ketika kita menjauh itu melakukan maksiat. Itu batasnya. Ya. Jadi memang pada bulan Ramadan ya, hari pertama sampai hari ketiga Ustadz Padat. Melimpah. Sebelum maghrib lagi orang udah taruh sajadah untuk sholat tarawih kan gitu kan. Padahal tarawih itu sunnah hukumnya kan. Kadang-kadang kita keliru menyikapinya, wajib-wajib nggak datang. Ini. Jadi begitu. Jadi iman kita naik dan turun ya. Dan fajaddidu imanukum bila ilaha illallah. Maka perbarui iman kalian dengan la ilaha illallah. Bukan mengarang-arang sesuatu yang baru, kembali ke yang pokok. Ya. Syahadatain kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan gitu Bu ya. Tapi usulul akidahnya itu adalah la ilaha illallah. Ya kan? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah dia masuk syurga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati, dia memahami ilmu tentang la ilaha illallah, dia masuk syurga. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, itu banyak hadisnya. Siapa yang kalimat terakhir keluar dari mulutnya adalah sebelum wafat la ilaha illallah, dia masuk syurga. Ya kan gitu kan? Nah, jadi Al-Qur'an Islam ini kan Rasulullah berasal dari Arab ya. Ya kan? Beliau lahir di Makkah dan seterusnya, berkembanglah. Tekan terjadi mungkin peluruhan bahasa sekarangnya, pengaruh dari budaya setempat ya. Ada pengaruh Indonesia ini kan dulu Hindu kan. Majapahit itu kan Hindu. Sehingga kita tuh walaupun sudah Islam, banyak juga yang masih pakai jampe-jampe gitu kan gitu. Panggil dukun-dukun kan. Nah, itu pengaruh Hindu. Ya, pengaruh Hindu dulu. Jadi termasuk juga di India misalnya, dia Muslim. Ya kan, Muslim di Turki. Itu ada Turki itu Ustaz, tarian sufi namanya. Saya juga ngerti yang rocknya laki-laki pakai rock kan, muter-muter tuh sampai 99 kali sampai baca Asmaul Husna. Nah, namanya itu tarian sufi. Di India lain lagi. Oh, atasnya dia bercadar, Ustaz, udangnya pusarnya kelihatan gitu. Tari perut namanya. Bukan hanya di India, di Mesir juga begitu. Iya, Mesir. Jadi kalau kita di Mesir tuh, kalau kita lewat di pinggir jalan Sungai Nil tuh ditawarin, mau nonton tari perut enggak? Tari perut gitu. Ya. Ngapain mau jauh-jauh ke sana menonton perutnya orang Mesir kan gitu. Ya, perut sama aja perut kita, udangnya kayak gitu juga ya. Ada yang bodong makan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah datanglah mujaddid ini, pembaharu ini mengembalikan kepada la ilaha illallah, mengembalikan kepada originalitas Islam yang tadinya sudah terpengaruh begini begitu, tarian India, tari perut, perbuatan syirik di mana gitu, perdukunan gitu, dikembalikan kepada kemurnian. Itu pembaharu, bukan bikin yang baru-baru Bu. Ya. Kalau bikin baru-baru bid'ah itu namanya, ngarang-ngarang gitu. Salat 3 rakaat jadi
tambah 2 itu dikurangi jadi 1, itu nggak boleh ya. Oh ini omset lagi banyak nih, biasa sholat maghrib 3 rakaat, kita 5 rakaat, nggak boleh ya. Tetap aja 3 ya. Jadi inilah muncul mujadid-mujadid itu seperti yang kita kenal Imam Ahmad Ambal ya, Hambali disebutnya itu, atau Ibnu Taimiyah gitu. Cuman orang kadang-kadang kan ada yang anti Islam kan karena pendapat Ibnu Taimiyah ini keras untuk kembali itu dituduhlah dia macam-macam ya, Wahabi lah, Salafi lah dan sebagainya. Nah termasuk para mujadid itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali itu semuanya, Ghazali ya, itu mujadid. Dia semacam mengembalikan kepada originalitas ajaran Islam supaya kita tidak menyimpang. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Ya, bahwa Allah, kata Rasulullah SAW, setiap 100 tahun tuh menghadirkan lagi mujadid baru, ya, mujadid pembaharu ya, untuk mereka menginterpretasikan agamanya sesuai dengan keaslian. Itu cara Allah untuk memelihara. Jadi Al-Quran ini memang luar biasa. Dari dulu sampai sekarang nggak bisa orang nyimpang, nggak bisa. Diubah satu kata aja langsung berteriak, ini nggak. Jadi makanya di Kementerian Agama itu Ustaz, ada lasnah tashih, pentashih Al-Quran. Itu memang dia hafal Al-Quran satu, yang kedua dia memang teliti. Jadi ada satu kata saja berubah, atau jangankan satu kata, baris atas, fathah, kasrah, dhammah, tasdidnya berubah. Dia langsung itu kontak ya. Nah itu ada orang yang dipelihara seperti itu ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini bisa langsung terus ya, supaya Al-Quran kita ini tidak diubah-ubah. Tapi suatu saat, kata Rasulullah SAW, kitab itu berwarna putih, nggak ada lagi tulisannya. Kenapa? Sebetulnya bukan putih berubah gitu. Orang nggak ada lagi baca Al-Quran, nggak ada lagi orang mencetak Al-Quran. Nah, itu menjelang kiamat tuh Bu ya. Ya, jadi kita mudah-mudahan kita tidak hadir dalam fitnah-fitnah seperti itu. Itu fitnah itu ujian ya maksudnya. Wallahu a'lam. Baik, permisi dirahmati oleh Allah SWT, ibundaku sekalian, ada satu lagi pertanyaan? Ada Pak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Mawarni. Saya dari Siapa, Bu? Lucy Mawarni, Pak Ustaz. Lucy Mawarni. Saya dari pengajian Majelis Taklim Al-Ikhlas Jalan Kelambir 5, Tanjung Kusta. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa langkah-langkah usaha kita untuk melakukan perubahan dalam masyarakat Ustadz? Dan bagaimana kalau kita hanya menyelamatkan diri sendiri saja? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih Ustaz. Manggilnya harus lengkap Bu Lucy ya. Jangan bulus. Bulus harus lengkap, kasih tahu yang manggil ya. Jadi begini Bu, bagaimana kita harus aktif berdakwah. Ya kan? Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Rasulullah SAW, walaupun satu ayat. Kalau kita habis dengar nih dari ustadz kita, dari pengajian, dari perwiritan, majelis taklim, tabligh akbar, kita ketemu siapa pertama di rumah, ke suami sampaikan, ustadz ini tadi ngomong gini, ya kan? Ibu dapat pahala, ya? Apa tadi ustadz ngomong? Lupa, literasi apa-apa tadi? Padahal ustadz ngomong literasi ya, pendidikan, kita ingatnya terasi aja, buat sambal belacan. Nah jadi anak-anak kita kasih tahu. Kalau bisa lagi tetangga kita. Ya jadi, dan kalau nggak ada dakwah di kampung itu, kita harus berdakwah. Kalau suatu kampung tidak ada lagi dakwah, suatu negeri tidak ada lagi dakwah, itu Allah akan menyegerakan azab, Bu. Masya Allah. Jadi gini, dalam satu hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disampaikan, Allah mengutus malaikat azab, turunkan azab di negeri anu. Melesat lah kan malaikat. Ditahannya sayapnya itu.
sayap azabnya itu. Balik kepada, ya Allah, di situ masih ada orang yang senantiasa beribadah kepada Engkau, nggak pernah maksiat, dia sholat malam, ibadah, puasa rajin. Kata Allah, apakah dia berdakwah? Apakah dia menyampaikan risalah Islam? Tidak ya Allah, turunkan azab di negeri itu mulai dari rumah ahli ibadah. Masya Allah. Ya, bisa babin wajuhu lam yatama'ar bimaksiyatihim. Kenapa? Dalam kata Rasulullah SAW, karena wajahnya nggak pernah memerah, nggak pernah kesal melihat maksiat yang berkembang di sekitarnya. Jadi kalau kita cuma ngurusi diri kita sendiri, azab datang, Bu. Bahkan bisa datang dari rumah kita sendiri awalnya. Jadi kita perbaiki lingkungan kita, kemudian ajak yang lain, perbaiki diri kita, ajak orang lain, contohkan yang baik-baik ya. Jadi dakwah itu kan gini, dakwatun nas, apa itu dakwah kan? Kalau bahasanya ya dakwah itu ila khair. Dakwah itu artinya ngajak ke yang enak-enak lah. Undangan itu dakwah, undangan makan itu dakwah. Ya, tapi kalau secara istilahan dakwatun nas ilallah bil hikmati wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bit taghut wa yu'minu billah wa yukhriju minaz zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Nah, itu kata orang pesantren gitu. Panjang Ibu ya. Dakwah manusia itu dakwatun nas kepada Allah, bukan kepada diri kita. Jangan orang cium-cium tangan, kita udah bangga. Mengkultuskan diri kita, suci, nggak begitu. Ajaknya kepada Allah, ya. Nah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Salah pengajaran yang baik, jangan marah-marah, ya kan, jangan emosian, ya. Ya ibu-ibu biasa lah namanya ngantuk-ngantuk habis masak, itu kita dakwain ya. Udah nguap-nguap, maaf nih kayak kuda Nil, Bu ya. Nah, bukan yang di sini, Bu. Ini yang di Afrika. Kuda Nil kan nggak ada di sini, adanya di Afrika. Di sini gimana, Ustaz? Nggak beda. Baik. Gitu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Tibatul atas nasihat-nasihatnya, tausiahnya di sore yang mulia ini. Kita ini tidak pernah terhindar dari perubahan. Tapi tentunya perubahan yang kita inginkan adalah kepada kebaikan-kebaikan. Tebarlah kebaikan itu sebaik-baiknya supaya diri kita berubah dan orang-orang sekitar juga bisa berubah kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dialog kita atau diskusi kita di sore yang mulia ini dalam Islam Rahmatan Alamin. Semoga ada berkah dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat. Salatullah salam